Hey oke guys, welcome back to Cakradivara Inkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-70. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa perburuan cincin roh telah selesai dan rombongan Yuho sempat melibas 3 Master Roh jahat sebelum kembali ke Akademi Shrek ketika Sekte Tang kedatangan 2 tamu yang mengejutkan, yaitu Pak Guru Xuan Jiwen dan Ji Jochen yang akhirnya lockout dari Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu. Seperti apa yang sudah dia rencanakan ketika menuju Akademi Shrek, Ji Jochen langsung mencari master terkuat di Sekte Tang dan segera terlibat baku hantam dengan Bebe setelah menerima pedang penghakiman sebagai hadiah dari Yuho. Di episode ini 7 Monster Shrek akan menerima informasi bahwa pada turnamen Master Roh tingkat lanjut berikutnya, Akademi Ryu sebagai penyelenggara akan memberi kesempatan bagi sekte-sekte untuk ikut, sehingga Yuho dan kawan-kawan pun memutuskan untuk ikut turnamen atas nama Sekte Tang, sementara Akademi Shrek akan diwakili oleh 7 Monster Shrek terbaru pimpinan Wang QR. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Wuih. Karena kemampuan pengendalian pedang Ji Jochen memang begitu luar biasa, mantan murid Akademi Kekaisaran Ryu itu bisa menggunakan pedang penghakiman dengan sangat baik, dan alat pembimbing roh level 8 tersebut senyata-nyatanya dapat membuat domain pedang Ji Jochen menjadi lebih lengkap. Tanpa membuang lebih banyak waktu, Ji Jochen segera mengayunkan pedangnya ke arah Bebe berkali-kali, di mana setelah menggunakan domain pedang yang diperkuat oleh pedang penghakiman, sekarang calon anggota Sekte Tang baru itu berhasil melukai Bebe dan memaksa Kapten 7 Monster Shrek itu untuk turut mengeluarkan kekuatan terbaiknya demi membendung serangan 7 pedang penghakiman Ji Jochen. Setelah Bebe mengeluarkan kemampuannya dengan bersungguh-sungguh, Ji Jochen harus mengakui jika kekuatan PLT ketua Sekte Tang itu memang lebih besar daripada dirinya, dimana meskipun dia telah menguliti kekuatan pedang penghakiman dan membaginya menjadi 7 pedang berbeda, ke semua pedangnya masih ditekan oleh naga guntur Bebe. Bebe meminta Ji Jochen untuk tidak terlalu merendah seperti ini karena dia tahu apabila domain pedang pemuda Kekaisaran Ryu itu benar-benar lengkap, maka kemampuannya pasti tidak akan kalah atau bahkan dapat melebihi kekuatannya. Ji Jochen seperti biasa bukanlah orang yang mudah terpikat oleh perkataan manis orang lain, namun Sekte Tang memiliki segala hal yang dia butuhkan, sehingga mantan ketua Departemen Alat Pembimbing Roh tipe kontrol Akademi Kekaisaran Ryu itu memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Membicarakan lebih lanjut tentang Sekte Tang, Pak Guru Xuan yang sudah lebih dulu menanyakan keikutsertaannya dengan sekte peninggalan Tang San tersebut langsung ditunjuk sebagai wakil ketua sekaligus juga kepala aula alat pembimbing roh oleh Bebe. Meskipun dengan bergabungnya Xuan Jiwen dan Ji Jochen, Sekte Tang pasti akan menjadi semakin kuat. Hal ini masih membuat Yuho menebak jika sepertinya situasi di Kekaisaran Ryu menjadi semakin gonjang-ganjing sampai memaksa Xuan Jiwen log out. Akhirnya Pak Guru Xuan pun menjelaskan bagaimana Jing Hongchen akhirnya bersekutu dengan Su Tianran, dan putra mahkota kekaisaran itu terlalu fokus untuk menguasai dunia sehingga Kekaisaran Matahari Bulan di bawah kepemimpinannya pasti akan dipenuhi dengan bayang-bayang perang. Apa yang diinginkan oleh Xuan Jiwen hanyalah ketenangan untuk meneliti alat pembimbing roh, dan oleh karena itulah Yuho berjanji bahwa Sekte Tang akan melakukan yang terbaik untuk mengurus hal-hal di luar, sementara pembimbingnya selama pertukaran pelajar itu bisa melakukan apa yang dia inginkan. Xuan Jiwen tampak puas mendengar jawaban Yuho dan semakin antusias ketika Yuho menunjukkan cetak biru rancangan alat pembimbing rohnya, sehingga membuat Master Pembimbing Roh level 8 itu ingin segera memasuki retreat.
Sementara Suan Jiwen fokus meneliti, Yuho melanjutkan promosi alat pembimbing roh kepada para petinggi Akademi Shrek yang sekarang juga tidak terlalu antipati pada alat pembimbing roh seperti dahulu. Chai Ming-er berpikir bahwa alat pembimbing roh adalah kekuatan eksternal, di mana untuk menjadi master roh yang sangat kuat tidak dapat dipungkiri jika mereka harus meningkatkan kekuatan eksternal juga. Penerimaan yang baik atas alat pembimbing roh ini tidak bisa dipisahkan dari jasa-jasa Yuho yang menjadi murid andalan akademi, hingga bahkan Yan Zhaoze selaku kepala Departemen Roh Pelindung memutuskan untuk menambahkan 2 mata pelajaran baru tentang dasar-dasar penggunaan alat pembimbing roh untuk seluruh halaman luar. Keputusan Yan Zhaoze sama sekali tidak mendapatkan penolakan dari para petinggi akademi karena mereka sama-sama menyadari bahwa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta mendapatkan kemampuan untuk melawan entitas modern yang lebih kuat seperti Kekaisaran Ryu, mereka juga harus menerima alat pembimbing roh. Sementara Yuho mempromosikan penggunaan alat pembimbing roh dengan sangat baik di Akademi Shrek, Suan Jiwen juga melakukan apa yang sudah dia impi-impikan selama berada di Kekaisaran Ryu, yaitu mengembangkan sebuah alat pembimbing roh yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Perkembangan alat pembimbing roh di seluruh wilayah kota Shrek menjadi semakin pesat, apalagi setelah Gong Yang Mo bergabung dengan Sekte Tang. Banyak murid halaman dalam Akademi Shrek menjadi FOMO dan berencana untuk turut bergabung dengan sekte setelah mereka lulus nanti. Sementara Sekte Tang dan Departemen Alat Pembimbing Roh Akademi Shrek melewati hari-hari yang sibuk, 7 Monster Shrek justru sedang diliputi antusiasme karena sebentar lagi turnamen Master Roh tingkat lanjut akan digelar. Namun baru juga merasa gembira, Akademi Shrek sudah dikejutkan dengan tentang informasi usulan perubahan format turnamen yang direncanakan oleh Akademi Kekaisaran Ryu selaku penyelenggara. Sistem baru yang diusulkan Kekaisaran Ryu adalah kompetisi yang memberi kesempatan bagi sekte-sekte di benua untuk berpartisipasi. Hal ini jelas merupakan usulan yang merugikan bagi mereka karena ada begitu banyak sekte kuat, termasuk juga sekte Benti yang sebelumnya juga ingin merekrut Yuho sebagai kader. Kendati demikian, Suanji sama sekali tidak terlihat keberatan, malah menawarkan 7 Monster Shrek untuk mengikuti turnamen atas nama Sekte Tang. Mendengar hal ini, BB Auto bertukar pandangan dengan teman-temannya sebelum kemudian maju dan berkata bahwa 7 Monster Shrek akan menerima tawaran untuk maju dalam turnamen atas nama Sekte Tang. BB tahu jika sebenarnya mungkin keputusan ini diliputi dengan keegoisan terpendam dalam hatinya karena dia berharap Tang Ya bisa melihat itu sehingga memutuskan untuk kembali. Melihat BB yang merasa tidak enak, Yuho dan kawan-kawan langsung menenangkan dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah berkumpul di tempat ini kalau bukan karena Tang Ya. Suanji juga meminta BB untuk tidak merasa bersalah karena apapun yang terjadi, Akademi Shrek pasti akan berbahagia untuk mereka. Meskipun begitu, Suanji juga tidak ingin murid-muridnya terlalu cepat senang karena mereka telah menyiapkan tim lain sebagai perwakilan Akademi Shrek, di mana tim ini dipimpin oleh murid baru tapi OP mereka siapa lagi kalau bukan Wang Qiu'er. Nah, untuk menguji coba kekuatan dari tim penerus mereka, Monster Shrek lama melakukan latih tanding melawan Monster Shrek baru, di mana Wang Qiu'er selaku ketua melawan Heiseto pada pertandingan pertama. Heiseto yang tidak diragukan keterampilan bertarung dan penggunaan alat pembimbing rohnya jelas merasa percaya diri ketika melepaskan tembakan meriam tangannya tanpa henti ke arah Wang Qiu'er. Namun ternyata kembaran beda bapak ibu Wang Dong itu memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sehingga mampu mempertahankan diri dari serangan barbar Heiseto, malah melancarkan serangan balik yang pada akhirnya menyebabkan kakak ketiga 7 Monster Shrek itu mengakui kekalahannya.
Yan Zhaoze mengumumkan kemenangan Wang Kyuer pada pertandingan pertama membuat para anggota 7 Monster Strike yang baru merasa kagum melihat betapa kuatnya kapten mereka. Meskipun ada yang kagum, ada juga yang menyimpan rasa iri dengki, siapa lagi kalau bukan si anjing Dai Huabin. Karena Heiseto kalah, 7 Monster Strike lama harus menunjuk satu perwakilan mereka dan Susanshi hampir menawarkan diri sebelum Bebe mencegahnya dan meminta Yuho yang lebih tahu kekuatan Wang Kyuer untuk maju. Instruksi diterima dan Yuho masuk ke arena pertandingan ketika Wang Kyuer sama sekali tidak menahan diri untuk menyerangnya dengan ugal-ugalan. Yuho yang memang sudah mengetahui kekuatan Wang Kyuer yakin jika gadis itu tidak akan mudah untuk dikalahkan. Dan benar saja apa yang dipikirkan Yuho beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Wang Kyuer berhasil melepaskan diri dari kejotan spiritual yang dia lepaskan dan memaksa Yuho untuk memanggil keluar roh jiwanya alias Sunu sebelum kemudian melepaskan tarian salju yang menyebabkan seluruh arena tempur membeku dalam musim dingin. Melihat Yuho mulai menggunakan teknik-teknik andalannya, Wang Kyuer pun menjadi semakin serius dan meledakkan ke-6 cincin rohnya ketika membentuk bayangan naga emas yang meraung ke udara. Benturan kekuatan antara Sunu dan naga emas menyebabkan seluruh stadion pertandingan bergetar hebat. Sementara itu Wang Kyuer yang berhasil membendung tarian salju berniat untuk buru-buru melancarkan serangan kepada Yuho, berpikir jika kondisi pemuda itu pasti tidak stabil pasca benturan. Namun ternyata Yuho sudah menunggunya ketika menggenggam tangan gadis itu dan membekukannya sebelum kemudian meniupkan gelombang energi dahsyat ke punggung Wang Kyuer yang menandakan bahwa pada pertandingan kali ini Yuho masih lebih kuat dibanding calon gebetan keduanya. Wang Kyuer mengakui kekalahannya karena kalau saja telapak tangan Yuho mengenai organ vitalnya, maka tidak salah lagi dia pasti akan pindah alam lewat jalur jet pribadi. Baru setelah menyelesaikan pertandingan melawan Yuho, Wang Kyuer meminta Yan Zhaoze untuk menyudahi latih tanding dan dia akan memimpin anggota 7 Monster Strike baru untuk melanjutkan pelatihan. Nah, ketika Yuho lagi khusyuk berpikir tentang bagaimana kekuatan Wang Kyuer memang sesuatu yang cukup menakutkan, sebuah suara akrab muncul di dalam pikirannya, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Tianmeng yang sudah tertidur dalam lautan spiritualnya selama setengah tahun. Nah, baru juga bangun, tiba-tiba saja Tianmeng meminta Yuho untuk menggunakan teknik kontrak roh jiwa dan membuatnya menjadi roh jiwa kedua yang dimiliki pemuda tersebut. Tianmeng juga yakin tidak akan ada masalah pada pengikatan kontrak ini, berhubung mereka sudah bersama begitu lama dan saling mempercayai satu sama lain. Berhubung Tianmeng sudah sangat yakin pada keputusannya, Yuho pun tidak menunjukkan penolakan lain dan akhirnya memulai prosesi pembentukan kontrak roh jiwa dengan ulat sutra es berusia 1 tahun tersebut. 1 tahun, 1 juta tahun tersebut. Astagfirullahaladzim. Seperti biasa, Yuho memulai proses dengan memanggil keluar pedang peramal bencana peninggalan Abayi dan membentuk formasi gugus bintang emas menyerupai Tianmeng yang memancarkan cahaya berkilau di lautan spiritualnya. Proses pembentukan formasi berjalan jauh lebih lancar dibanding elang perak yang sebelumnya hampir menjadi roh jiwa keduanya, namun mengalami kegagalan di mana karena Tianmeng memang mempercayai Yuho 100%, proses itu pun berakhir dengan sempurna dan Tianmeng secara resmi mengikatkan diri sebagai roh jiwa kedua Yuho. Tianmeng tampak begitu senang dengan perubahan ini dan tidak sabar menunggu Bimbing bangun agar ayangnya juga bisa berubah menjadi roh jiwa dan ngedate di dunia nyata bersamanya. Yuho tertawa kecil melihat kegembiraan Tianmeng sebelum mengajak cincin roh pertamanya itu untuk bertemu Wandong selaku orang yang paling penting baginya saat ini. Wandong menunjukkan ekspresi berseri-seri ketika dikenalkan dengan roh jiwa kedua Yuho dan tidak bisa menahan diri untuk menggemes setelah melihat betapa imut-imut roh jiwa lakinya. Tidak mau terus digemes-gemesin, Tianmeng pun menunjukkan wujud aslinya, juga keterampilan roh yang baru dia kembangkan setelah menjadi roh jiwa.
Keterampilan baru Tianmeng ini disebut sebagai perisai refleksi kehidupan yang dapat memantulkan kembali semua serangan fisik dan mental selama serangan tersebut berasal dari makhluk hidup dan bukannya benda mati seperti alat pembimbing roh. Yuho Pinishirin, apakah teknik ini akan berpengaruh terhadap Tianmeng? Nah, baru saja ular sutra es itu membanggakan diri bahwa dia tidak selemah itu untuk mendapatkan serangan balasan ketika tiba-tiba saja Sunu menguji coba perisai itu dengan kekuatannya sendiri hingga membuat Tianmeng vertigo mendadak. Baru setelah mendapatkan serangan Sunu, Tianmeng kemudian menjelaskan bahwa daya tahan perisai refleksi kehidupan juga akan dipengaruhi oleh kekuatan lawannya. Dengan kekuatan Sunu yang memang jajaran monster roh top benua, Tianmeng akan membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan sampai dengan perisai refleksi bisa digunakan kembali. Namun seiring dengan perkembangan kekuatan roh Yuho, maka daya tahan keterampilan barunya itu juga pasti akan meningkat OP. Nah, melihat Yuho mendapatkan keterampilan baru yang sangat menarik, Wandong langsung bertepuk tangan gembira dan berniat untuk mengungkapkan kegembiraannya. Tapi tiba-tiba Edian, waduh, itu Wutong kenapa ya? Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pingsan? Apakah hal ini kira-kira ada hubungannya dengan segel yang ditanamkan oleh Tangsan atau lagi hamil ya? Apakah Tansan tahu kalau telah terjadi sesuatu kepada anaknya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye-bye.